Perubahan terhadap isi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dilakukan untuk modernisasi hukum di Indonesia. Demikian diungkapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Edward Omar Syarif dalam acara Kumham Goes to Campus pada Kamis 13 Juli. Pria yang akrab di Pak Edi ini mengatakan proses panjang sudah dilakukan pemerintah dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Hukum yang diterapkan pada masa mendatang lebih mengutamakan sisi kemanusiaan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Robi Firmansyah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Robi. Ya, terima kasih rekan Mei dan juga Tribuners. Kemarin pada tepatnya hari Kamis, tanggal 12 Juli 2023, Wakil Menteri Hukum dan HAM Pak Edward datang mengunjungi salah satu kampus terbaik di NTB, yakni Universitas Mataram. Dalam kesempatan tersebut, Edi menyampaikan bahwa modernisasi hukum itu dilakukan dengan cara melakukan penggantian beberapa isi dari kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP. KUHP yang baru ini dikenal dengan istilah KUHP nasional. Dalam isi KUHP tersebut ada beberapa hal yang menjadi urgensi sehingga menurut Edi modernisasi hukum perlu dilakukan. Salah satunya adalah bahwa jangan sampai masyarakat atau publik menilai bahwa hukum pidana itu adalah hukum yang dapat digunakan untuk membalas dendam ketika suatu kejahatan dilakukan oleh seseorang, sehingga menurut Edi hukuman minimal yang dapat diterima oleh pelaku kejahatan adalah minimal di atas 5 tahun. Sementara bagi pelaku kejahatan yang menerima hukuman di bawah 5 tahun, maka tidak akan dimasukkan ke dalam jeruji besi, sehingga hal ini sebelumnya menurut Edi menuai kontroversi. Namun perlahan dengan melakukan kegiatan Kumham Goes to Campus, melalui sarana itulah Edi melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada publik, dan dengan harapan para akademisi yang ada di kampus-kampus tersebut mampu mensosialisasikan hukum KUHP yang baru, Mei dan juga Tribunas. Selain mensosialisasikan KUHP nasional, Edi juga melakukan sosialisasi terhadap undang-undang paten pada akademisi dan juga para tamu undangan yang hadir. Setelah usai melakukan sosialisasi tersebut, Edi mengunjungi beberapa stand hasil karya para warga binaan lapas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Terima kasih rekan Mei dan juga Tribuners. Demikian laporan dari NTB. Baik, terima kasih rekan Robi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM berikut tayangannya untuk Anda. Memang supaya adil kita milih semua Nusa Tenggara ya, jadi Bali sudah, NTB sudah. Yang kedua, saya kira Universitas Mataram salah satu universitas terbaik di Indonesia ya, yang tentunya mahasiswanya bisa membantu kita juga untuk mensosialisasikan apa yang telah kita sampaikan tadi. Dan saya kira ini acaranya berlangsung sangat baik dan sukses. Ada satu pertanyaan terkait pasal 454 KUHP ini, yang berkaitan sama tradisi maling atau merari di Lombok sendiri. Kan ada tradisi Ya, atau sebuah ketika penerapan sanksi pidana itu kan ada pedoman pemidanaan. Salah satu pedoman pemidanaan itu kita harus memperhatikan mengenai hubungan dalam masyarakat. Jadi tentunya itu sangat ekstra hati-hati. Jadi bentuk tradisi itu tidak diganggu oleh adanya KUHP. Makanya itu kan ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.